Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa upload video lagi ya teman-teman. Setelah sebulan lamanya saya nggak bikin video sama sekali dikarenakan qadarullah suami saya sakit ya teman-teman. Jadi suamiku itu sakit seminggu di rumah, terus habis itu ke rumah sakit dan akhirnya diopname selama seminggu juga, dan pulang kembali ke rumah itu masih rawat jalan seminggu. Tapi seminggu itu anak saya juga sakit juga ya teman-teman. Demamnya naik turun gitu selama 5 hari, batuk pilek juga, jadi nyambung ya teman-teman setelah suami saya terus anak saya. Nah setelah sembuh kemarin sayanya juga ikutan sakit juga ya teman-teman, mungkin karena kecapean ngurus suami sama anak yang lagi sakit gitu ya. Jadi saya juga makan sama tidurnya acak-acakan gitu ya, nggak teratur ya. Maklum ya teman-teman, kalau suami atau anak yang sakit itu kan makan kita juga jadi nggak karu-karuan, istirahat juga kurang ya. Apalagi saya kalau suami saya sakit atau anak saya sakit itu berasa kenyang terus ya teman-teman. Jadi akhirnya saya juga ikutan tumbang. Nah kalau suami saya tuh sakitnya ada batu empedu ya teman-teman di kantong empedunya. Ukurannya masih setengah senti dan belum harus dibedah kata dokter ya. Dan alhamdulillah sih semua untuk pemeriksaan yang lain-lainnya ya, dari hasil darah, laboratorium, ronsen dan juga USG, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Jadi memang ada bantu empedu, itulah yang buat suami saya tuh sering sakit di bagian perutnya. Dan untuk sekarang sih ya dijaga aja pola makannya ya, gak boleh yang goreng-gorengan lagi, terus santan-santan sama daging gitu ya, sama sekali nggak boleh. Nah kalau anak saya itu dia gejala tipes ya teman-teman, jadi saya juga cek darah waktu demam itu. Demamnya kan 5 hari tuh nggak sembuh-sembuh, ternyata anak saya itu gejala tipes, belum tipes tapi gejala tipes. Nah mungkin ya anak saya itu kecapean. Saya sendiri juga salah sih, karena selama suami saya dirawat di rumah sakit, saya juga bawa anak saya itu mondar-mandir rumah sakit, sampai bermalam juga nginep di rumah sakit. Kita berdua ya nemenin suami itu tidur di rumah sakit selama seminggu, anak saya juga. Jadi kemungkinan anak saya juga capek, belum lagi mungkin ya namanya di rumah sakit ya teman-teman gitu, bawa anak kecil gitu, anak usia 2 tahun ya. Itulah sedih sih gitu ya teman-teman, kalau jauh dari keluarga itu kayak gak ada yang ngebantuin kita. Tapi alhamdulillahnya sih ada tetangga ya yang samping rumah itu udah kayak keluarga sendiri, itu yang bantuin saya mulai dari masuk rumah sakit, mondar-mandir rumah sakit, ambil perlengkapan sampai pulang ke rumah sakit juga, terus bantuin juga di rumah sakit. Alhamdulillah ada tetangga ya, dan keluarga juga alhamdulillah ya. Ya sedihnya itu kalau jauh dari keluarga kan nggak ada yang ngebantuin kita, nggak ada yang ngejengukin kita gitu kan, yang datang nenangin kita gitu kan, maksudnya pada saat kayak seperti itu kan, di rumah sakit yang nguatin bahu kita. Tapi alhamdulillah sih keluarga saya, keluarga suami saya, adik-adik dari suami saya, terus anak-anaknya juga itu memberikan support dan menguatkan saya untuk kuat gitu loh, merawat suami saya terus anak saya. Dan mereka juga tidak henti-hentinya ya terus menerus bertanya tentang kondisi suami saya, dan adik suami saya juga ya, yang adik ipar saya, Rumah Aura, itu juga nggak putus-putusnya selalu komunikasi ya, menanyakan kabar kakaknya gimana gitu. Seandainya dekat ya mungkin udah bisa langsung datang ya, cuman apalah daya
jarak antara Jawa dan Lampung itu jauh banget ya teman-teman, nggak bisa langsung sekejap itu datang. Saya senang sekali gitu ya, walaupun jauh tapi keluarga-keluargaku semua, keluarga suami semua itu memberikan perhatian yang luar biasa buat kami gitu, menanyakan terus keadaan kami, kabar kami gitu ya. Jadi saya seperti dikuatkan kembali, walaupun saya sedia, saya tuh pengennya ada keluarga yang ada di samping kita gitu kan, setidaknya juga membantu ya. Jadi anak saya bisa di rumah aja gitu, nggak ikut-ikutan ke rumah sakit, kasihan. Dan akhirnya efeknya ya dia juga sakit sampai kena gejala tipes, batuk pilek. Dan ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang sangat berharga buat saya dan suami saya ke depannya teman-teman. Dan setelah itu ya sayanya juga ikutan sakit teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang semua udah membaik, anak, suami, dan saya juga udah mulai sehat kembali. Saya sih sebenarnya masih oleng-oleng gitu ya teman-teman, biasa vertigo saya kumat, tapi tetap saya harus sehat-sehatin. Saya minum obat cepat-cepat biar saya nggak lama-lama sakitnya gitu baring, karena kasihan anak sama suami saya, siapa yang ngurusin. Dan alhasil sebulan kemarin itu rumah berantakan banget, pokoknya parah banget, cucian juga numpuk. Pokoknya saya nggak mikirin rumah ya teman-teman, saya cuma memikirkan suami saya sehat, pulih, anak saya juga sehat, itu aja. Nah baru setelah semuanya sehat, saya sehat, baru deh saya cicil-cicil ngerjain kerjaan rumah gitu. Jadi ini tuh tadi saya udah beres-beresin kamar ya. Saya memang baru ganti spray, terus baru beres-beresin kamar juga. Terus ini lanjut lagi deh cuci piring. Tadi sih saya udah masak ya teman-teman. Jadi ini tuh masak cucian piring yang tadi pagi gitu teman-teman. Nah untuk video saya kali ini cuman beberes ala kadarnya teman-teman, karena beberes yang wahnya itu udah kemarin-kemarin nggak saya videoin karena memang rumah berantakan parah ya teman-teman. Dan ini sekarang saya lanjut dulu mau nyuapin anak saya makan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat semua ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, apalagi musim sekarang itu musim mau memasuki musim hujan ya. Banyak yang kena batuk pilek juga ya, utamanya anak-anak. Karena di rumah sakit itu ya, waktu saya bawa anak-anak saya itu banyak banget anak-anak yang memang habis kena sakit, habis di opname lah, ada yang kena DBD, terus batuk pilek. Jadi memang lagi cuacanya gitu ya, lagi pada musim sakit ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita harus selalu jaga kesehatan ya teman-teman, karena kesehatan itu penting banget. Dan kita juga sebagai seorang istri ataupun ibu yang harus sangat menjaga kesehatan kita, karena jika anak kita sakit atau suami kita sakit, kitanya juga harus benar-benar fit gitu ya teman-teman. Karena pasti selain stres juga kan, pasti makan kita dan tidur kita juga nggak karu-karuan. Makanya kita harus jaga kesehatan biar kita tetap fit gitu teman-teman. Nah tadi saya udah selesai nge-refill kecap ya. Terus ini saya nge-refill kopi juga. Ini udah pada habis-habis. Kemarin juga cuman beli-beli gitu aja ya di Alfamart ya teman-teman, belum sempat belanja bulanan untuk stok-stok juga, sama isi kulkas juga belum sempat, karena memang masih masa-masa recover gitu ya semuanya teman-teman. Jadi belum mau terlalu capek-capek semuanya gitu, pergi-pergi kemana-mana ya teman-teman.
karena baru kemarin habis pada sakit bergiliran. Nah ini saya juga sekalian nge-refill tepung-tepungannya, masih ada sisa sedikit-sedikit daripada disimpan gitu ya, mending saya isiin ke tempatnya karena memang udah mulai berkurang-kurang gitu. Nah makanya kemarin itu sebulan full itu sama sekali saya nggak bikin video karena memang saya bener-bener concern ngurusin suami saya yang lagi sakit di rumah sakit sama lanjut anak saya ya teman-teman. Habis gitu saya juga sakit, jadi bener-bener untuk video sama sekali nggak bikin-bikin. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan kedepannya udah bisa sharing-sharing video lagi ya buat teman-teman semua. Tapi ya itu ya teman-teman, kerjaannya videonya cuman seputaran rutinitas saya sehari-hari di rumah. Nah lanjut, sekarang saya mau nge-refill juga ini kaldu jamur yang tinggal dikit. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini ya. Terima kasih banyak sudah mengikuti aktivitas saya dan mendengarkan curahan hati saya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.